Perkenalkan, nama saya Cecilia Fadia. Saya akan menjelaskan latar belakang dan faktor-faktor yang membentuk perkembangan pariwisata di Ceko. Republik Ceko adalah negara di Eropa di bagian timur. Dulunya bernama Cekoslowakia, namun karena Ceko menganggap Slovakia adalah beban dan Slovakia menganggap negaranya dianektirkan, sehingga terjadinya perpecahan antara dua negara tersebut, sehingga terbentuklah Republik Ceko yang diibukotai oleh Praha. Faktor-faktor yang membentuk perkembangan pariwisata di Ceko yaitu negara ini memiliki banyak kota yang memiliki konsep bangunan gotik ala Eropa yang dipadukan gaya modern. Republik Ceko juga menawarkan pemandangan alam yang indah dengan sungai-sungai yang membelah kota yang sangat memanjakan mata. Negara ini juga sangat khas dengan seni-seni bangunannya. Jelaskan secara rinci natur tourism, baik itu ekoturism maupun adventure tourism pada negara tersebut yang menarik untuk dipasarkan sehingga dapat menguntungkan perusahaan Anda. Negara yang di sini saya maksud adalah Ceko. Saya mengambil secara garis besar ada 4 yang cukup terkenal dari negara itu, yaitu yang pertama adalah Moravian Kars. Kars Moravian adalah daya tarik yang bisa disebut paling populer lah di wilayah tersebut, karena para wisatawan juga berkunjung di bulan-bulan pada musim panas itu kan. Terus selain gua-gua, mereka juga ada area Lansekap yang dilindungi, mempunyai jalur sepeda yang tertandai dengan baik dengan jalur hiking untuk dilajahi. Daerah ini adalah daerah Lansekap yang dilindungi di bagian utara di Moravia dari Republik Ceko. Daerah ini juga mencakup fitur geologi yang penting, yaitu termasuk sekitar 1.100 gua dan ngarai yang mencakup area seluas sekitar 92 km hektar. Saat ini, kilometer persegi, mohon maaf. Saat ini, 5 sistem gua adalah gua yang terbuka untuk wisata umum, sementara yang lainnya sekitar 2 atau 3 itu hanya untuk eksplorasi sains. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu Karlovy Vary. Ini adalah tempat situs utama dari banyak sumber air panas. Ada 13 mata air utama, sekitar 300 mata air yang lebih kecil, dan sungai Tepla air hangat. Dan merupakan kota tempat spa yang paling banyak dikunjungi dan lumayan digemari oleh orang-orang di Republik Ceko. Pusat kota bersejarah dengan lanskap budaya spa yang terpelihara dengan baik dan dilindungi oleh hukum sebagai monumen perkotaan. Situs ini adalah kompleks spa terbesar di Eropa. Tempat ini juga memiliki sekitar 48.000 penduduk dan terletak di pertemuan sungai Ohre dan Tepla, sekitar 130 km dari barat Praha. Dinamai setelah Charles IV, Kaisar Romawi Suci, dan Raja Bohemia yang mendirikan kota tersebut. Lanjut ke yang 3, Harachov. Harachov adalah sebuah kota di Jablonek dan Nisou District di Liberec Region of Republik Ceko, dekat dengan perbatasan Polandia dan memiliki sekitar 1.300 penduduk. Tempat ini juga terkenal dengan resort skinya, di mana kota ini terdiri dari 4 bagian kota. Dan salah satu kota pegunungan tertua di Ceko, dengan sejarah yang kaya dalam segala jenis olahraga. Tempat ini adalah salah satu resort musim dingin yang paling indah dan paling digemari di Republik Ceko, dan juga tentunya yang paling ideal untuk ski dan atau seluncur salju, karena ada jalur ski yang cocok untuk semua anggota umur, dari yang kecil sampai hingga yang sudah profesional. Terus lanjut ke yang terakhir, itu ada Bohemian Switzerland National Park. Dikenal juga sebagai Ceko Swiss, adalah sebuah wilayah yang terletak di barat laut Republik Ceko. Terletak di sisi Ceko dari pegunungan batu pasir Elbe di utara, di kedua sisi sungai Elbe. Wilayah ini meluas ke timur ke pegunungan Lusatian dan ke barat ke pegunungan Ore. Elevasi tingginya adalah sekitar 723 meter di atas permukaan laut. Daerah itu sudah menjadi kawasan lindung sejak tahun 1972. Banyak hal yang dapat kita nikmati di sana. Di antaranya adalah lengkungan batu pasir alami terbesar di Eropa, atau pemandangan jurang batu di dekat Hirensko, atau juga gunung tertinggi Bohemia Swiss dengan menara observasinya, dan masih banyak lainnya lagi. Terima kasih.
Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3A dan B. Yang A adalah bagaimana tourism development di Ceko. Jadi, Republik Ceko atau secara singkatnya Ceko adalah sebuah negara di Eropa Tengah yang terbentuk setelah bubarnya Cekoslowakia. Pengembangan pariwisata di Ceko itu sudah lumayan bagus karena dia tuh negara yang berada di tengah-tengah negara Eropa yang besar, yaitu Jerman, dan dia tuh udah dikenal walaupun berada di tengah-tengah itu, jadi sudah lumayan bagus lah. Terus dia juga tempat wisatanya tidak terlalu beda ya, malah lebih bagus dari yang negara Eropa lainnya. Dan juga tahun 2016 sampai 17 ASATI atau Asosiasi Sales Travel Indonesia pun juga ada di Ceko. Mereka bekerja sama agar ya mereka berdua beruntung melalui ekonomi wisatanya ya. Tempat wisata yang membuat Ceko terkenal itu udah banyak, yaitu ada Jembatan Charles, Petrin Hill, ada Bohemian Paradise, ada Joes Fove, ada Pliesen, Prague Castle, sama Old Town Square. Ada masih banyak yang lain, tapi yang saya ketahui itu saja ya. Yang B adalah sebutkan positif dan negatifnya melalui SWOT. Jadi strength-nya itu negara ini itu memiliki banyak tempat wisatanya yang berbeda dengan negara Eropa yang lainnya. Dan dia itu sudah bekerja sama dengan berbagai banyak negara melalui pendidikannya, melalui wisatanya, semuanya. Dan mereka juga ada tukar menukar wisatawan antara Indonesia dengan Ceko. Kalau weaknessnya, negara ini itu tidak terlalu terkenal seperti negara Eropa lainnya, karena ya itu berada di tengah-tengah negara Eropa yang besar. Terus tempatnya itu kecil dengan penduduk yang sekitar 10,6 juta jiwa saja, tidak terlalu banyak. Dan harga barang di sana tuh dikenal mahal. Dan wisata di sana itu kebanyakan tuh seperti castle, kayak bangunan-bangunan kerajaan gitu. Dan tidak ada pantainya, jadi nggak bisa main laut di situ. Tapi kalau suka kerajaan sih bisa sih di situ. Kalau opportunitiesnya itu dengan adanya kerjasama dengan negara lain, jadi Ceko itu bisa menjadi tempat wisata yang diminati. Jadi banyak orang jadi tahu kalau Ceko itu tempat itu bagus. Terus pendidikan di Ceko itu terbilang itu paling terdepan di Eropa. Jadi banyak orang tuh mau kuliah atau melanjutkan pendidikannya tuh di Ceko karena pendidikan itu tinggi-tinggi. Terus biayanya pun itu cukup murah ya, terjangkau di bagian pendidikannya. Dan lokasi Ceko itu cukup strategis dan dekat dengan Jerman dan negara Eropa lainnya. Terus biaya hidupnya itu relatif tuh rendah, jadi nggak perlu khawatir dengan uang di sana. Dan negaranya itu terjamin aman. Kalau treats itu Ceko banyak sekali yang ateis, jadi orang seperti orang Indonesia gitu kan. Orang Indonesia itu ada yang takut ke sana. Dan juga di sana itu ada yang bilang kalau Islam itu dibenci di sana. Dan yang terakhir itu dia berada di tengah negara Eropa yang besar yang lainnya, jadi
jarang ada orang yang menotis atau sadar adanya Ceko. Saya akan menjelaskan itinerary dari PT Happy Tour yang akan menuju negara Ceko di Eropa Tengah. Kita akan pergi selama 4 hari 3 malam. Hari pertama, kita akan berangkat pada hari Sabtu 1 Januari 2022 dengan maskapai Singapore Airlines dan CSA. Kita akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada jam 7 malam menuju kota Praha, ibu kota Ceko, dan sampai jam 11.20 siang. Setelah sampai di kota Praha, ibu kota dari negara Ceko, kita akan langsung menuju Hotel NH Prague City untuk istirahat malam. Perjalanan akan menempuh selama 7 menit dari bandara ke hotel. Pada hari kedua, hari Minggu tanggal 2 Januari 2022, wisatawan akan bersiap-siap dan sarapan pagi pada jam 7 sampai jam 9. Dan wisatawan akan dijemput dengan bus travel dari Discover Prague Tours. Pada jam 9 pagi sampai jam 12 siang, kita akan menuju Kastil Praha. Wisatawan dapat melihat peninggalan-peninggalan di Kastil Praha, yaitu Kisah Kastil Praha, Galeri Gambar Kastil Praha, The Powder Tower, dan masih banyak yang lainnya. Pada jam 12 siang, kita akan meninggalkan Kastil Praha dan pergi untuk makan siang. Perjalanan ditempuh selama 10 menit menuju restoran. Wisatawan akan makan di Cafe Imperial. Wisatawan bisa merasakan makanan khas Praha di restoran yang luar biasa ini, dengan desain interior yang luar biasa dan masakan yang luar biasa. Di jam 2 siang, kita akan menuju Sapa Praha. Wisatawan bisa berbelanja di sana, tempat terbaik untuk belanja kebutuhan bulanan maupun grosiran sangat lengkap dan murah. Kita akan berbelanja sampai jam 5 sore. Pada jam 5 sore, kita akan meninggalkan Sapa Praha dan pulang ke hotel. Perjalanan ditempuh selama 18 menit menuju hotel. Setelah sampai hotel, wisatawan bebas melakukan kegiatan apapun dan istirahat malam. Di hari ketiga, pada hari Senin 3 Januari 2022, jam 7 sampai jam 9, wisatawan check out dari Hotel NH Prague City dan sarapan pagi. Di jam 9 sampai jam 10.27, kita akan menuju Karlovy Vary. Wisatawan naik bus travel Discover Prague Tours. Setelah sampai di Karlovy Vary, wisatawan dapat berkunjung ke tempat-tempat Karlovy Vary memiliki berbagai destinasi unik yang seru untuk dikunjungi seperti Stara Louka dan Diana Lookout Tower. Di jam 1.30 siang sampai jam 1.41, wisatawan akan meninggalkan Karlovy Vary dan menuju restoran untuk makan siang. Wisatawan akan makan siang di restoran Romance. Restoran Romance menyediakan makanan khas Eropa, Ceko, Eropa Timur, dan Eropa Tengah. Pada jam 3.50 sore sampai jam 4.05 sore, selesai makan siang dan wisatawan menuju Bandar Václav Havel Praha. Wisatawan akan pergi menggunakan maskapai Qatar Airways dari Bandar Václav Havel Praha menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada jam 4.05 sore dan akan sampai di Jakarta pada jam 2.40 siang. Di hari keempat, pada hari Selasa 4 Januari 2022, wisatawan sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada jam 2.40 siang. Sekian itinerary dari PT Happy Tour menuju kota Praha, negara Ceko. Terima kasih. Selamatkan kehidupan kita menyiapkan jalan dan jalan yang terkumpulan. Kata kalimat adalah sebuah kumpulan dari berbagai kata yang tersusun atas kubik dan pergi ke dalam sebuah susunan dagang juga ditambahkan objek dan keterangan tata cara dalam KBR atau kamus besar bahasa Indonesia adalah sebuah pendapat atau usulan dan agama maupun dikatakan
kekayaan kaki pada kaki. Kesimpulan dan saran, Republik Ceko adalah negara yang memiliki banyak kota yang memiliki konsep bangunan gotik ala Eropa yang dipadukan dengan ala modern. Republik Ceko juga menawarkan pemandangan alam yang indah dengan sungai yang membelah kota yang sangat memanjakan mata. Tempatnya kecil dengan penduduk sekitar 10,6 juta jiwa. Harga barang di sana dikenal mahal. Wisata tempatnya di sana kebanyakan kastel dan tidak ada pantai. Pengembangan pariwisata di Ceko sudah lumayan bagus karena dia adalah negara yang tidak terlalu terkenal seperti negara Eropa lainnya, tetapi dia memiliki banyak tempat wisata yang indah. Saran karena di Republik Ceko itu masih menganut ateis dan rumornya membenci agama Islam, maka sebaiknya negara Republik Ceko menghentikan rasismenya terhadap agama lain agar banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke Ceko. Sekian, terima kasih.